وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Adapun pandangan yang kedua, tidak batal, sama sekali tidak batal. Dalam hal ini Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan wa fihi qaulun tsanin, ada pendapat yang kedua kata beliau. Wa huwa alla wudu'a fil qiblah, yaitu pendapat bahwasanya tidak ada wudu di dalam mencium. Jadi mencium istri itu tidak batal dan tidak wajib untuk mengulang wudu. Kadzalika qala Ibnu Abbas, yang demikian ini pendapatnya Abdullah ibn Abbas, beliau sebutkan sahabatnya. Nah, tadi yang untuk pendapat yang pertama Al-Imam Ibnul Munzir belum menyebutkan sahabatnya, tapi saya dapatkan di sumber lain di beberapa kutubut tafsir seperti tafsir Al-Imam At-Tabari menyebutkan bahwasanya secara tidak langsung itu adalah pendapatnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, karena Abdullah ibn Mas'ud itu mentafsirkan kalam Allah la masayulamisu itu dengan makna menyentuh dengan kulit, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Ya, ini al-Imam sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas yang berpendapat tidak batal. Kemudian siapa lagi? Murid beliau di Yaman, yaitu al-Imam Tawus ibn Kaisan al-Yamani. Dan di Basrah ya, Al-Imam Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri atau dikenal dengan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau juga berpendapat tidak batal. Kemudian Al-Imam Masruq dan terakhir juga muridnya Abdullah ibn Abbas, yaitu Al-Imam Atha ibn Abi Rabah. Ini sebagian besar ulama Makkah yang terlihat di sini, Abdullah bin Abbas, Atha ibn Abi Rabah, dan kemudian Tawus ibn Kaisan. Ini para salaf yang berada di Mekah berpendapat bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Adapun pandangan yang ketiga ini seakan-akan menengahi dua pendapat ini. Jadi patokan batalnya itu bukan dalam hal sentuh menyentuhnya, tetapi kalau sentuhan tersebut mengakibatkan seseorang itu bersyahwat, disitulah orang tersebut batal. Namun jika sentuhannya tidak mengakibatkan kemunculan syahwat pada dirinya, maka dia tidak batal. Dalam hal ini Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan wa fihi qaulun tsalits. Ada pendapat yang ketiga kata beliau, wa huwa anna ijabal wudu'i 'ala man qabbala li syahwatin, yaitu mereka mewajibkan wudu. Pendapat yang ketiga ini mewajibkan wudu bagi mereka yang mencium dengan disertai syahwat. Wa isqatuhu 'amman qabbala li rahmatin aw bi ghairi syahwatin. Dan kemudian isqat itu menyatakan tidak batal gitu. Jadi mencium itu jadi tidak batal kalau ciumannya itu sifatnya adalah ciuman kasih sayang. Qabbala li rahmatin, dalam rangka kasih sayang, tidak disertai syahwat. Biasanya kalau suami istri itu kan suaminya mau berangkat kerja, cium tangan suami gitu, biasanya suami mengecup di keningnya istri. Ini salah satu bentuk ciuman rahmat seperti itu. Nah, nanti di lain kesempatan kalau ada ciuman yang disertai syahwat, itu nanti yang membatalkan wudu menurut pendapat yang ketiga ini. Hadza qaulun Nakhai wasy'abi wal Hakam. Ada riwayat, tadi kan sudah disebutkan sebelumnya, Imam An-Nakhai, Imam Sya'bi, dan Al-Imam Al-Hakam ibn Utbah dan Al-Imam Hamad ibn Abi Sulaiman. Tadi sudah disebutkan Imam Nakhai dan Imam Sya'bi menyatakan batal gitu. Nah, ini ada riwayat kedua yang menyatakan bahwasanya Imam
An-Nakhai dan Imam Asy-Sya'bi berpendapat untuk pendapat yang ketiga ini. Jadi di sini ada dua riwayat dari beliau. Riwayat pertama menyatakan dia batal, riwayat kedua menyatakan batalnya kalau ada syahwat. Ini tabi'innya ya. Tabi'innya An-Nakhai dan kemudian Asy-Sya'bi. Kemudian atba'u tabi'innya Al-Imam Al-Hakam Ibnu Utbah dan Al-Imam Hammad Ibn Abi Sulaiman. Al-Imam Hammad Ibn Abi Sulaiman ini salah satu gurunya Imam Abu Hanifah. Wa bihi qala Malik wa Sufyan Ats-Tsauri wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawiyah. Dan yang terkenal dari kalangan fuqaha yang arba'ah, fuqaha yang 4 yang berpendapat demikian adalah pendapatnya Imam Malik. Kemudian juga pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Artinya kalau ciuman atau sentuhannya itu ada syahwatnya baru batal. Tapi yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal sama dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Itu bahwasanya menyentuh itu syahwat atau tidak ada syahwat, yang masyhur riwayatnya dari Imam Ahmad dia batal. Jadi pendapatnya batal. Kok bisa sama pendapatnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i? Imam Ahmad itu pernah mengatakan dalam munasabah yang lain, dalam kesempatan yang lain, bahwasanya kalau saya tidak mendapati hadis yang sahih, saya berpegang dengan pendapatnya Syafi'i. Itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Kalau saya tidak mendapatkan suatu hadis sahih dalam suatu perkara, maka yang saya pegang pendapatnya adalah pendapatnya Syafi'i. Nah, dalam hal ini kan hadis Aisyah tadi kan yang riwayatkan Imam Ahmad kan. Antum buka lagi Bulughul Maramnya kan. Itu Imam Ahmad yang meriwayatkan, dan Imam Ahmad ketika meriwayatkan ini mengetahui ini hadis salah itu. Dhaif, enggak benar. Ketika beliau dhaif mendapati hadis ini dhaif, oleh karena itu kita dapati pendapat fikihnya Imam Ahmad sama dengan pendapat fikihnya Imam Syafi'i. Jadi dalam pandangan beliau belum mendapatkan hadis sahih untuk menegaskan permasalahan ini, dan beliau lebih memandang yang selamat adalah mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Meskipun beliau seorang mujtahid nih, Imam Ahmad seorang mujtahid, tetapi di dalam perkara yang beliau nggak bisa ijtihad, beliau bertaklid. Di sini beliau berpegang dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Dan yang semisal antum nanti juga mendapati permasalahan ibu hamil dan menyusui itu. Kan nggak ada hadis sahih yang menyatakan itu ibu hamil dan menyusui itu apakah fidyah atau qadha. Tiap tahun ditanyakan itu, ini Ustaz, ini istri saya gini, ini fidyah atau gimana gitu kan, tiap tahun. Khilafnya itu kan keras, kuat itu di kalangan para ulama. Nah, kalau antum lihat pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu kalau dia khawatir atas dirinya sendiri, maka disamakan dengan orang sakit, qadha saja gitu kan. Kalau dia khawatir terhadap bayinya, maka dia qadha dan membayar fidyah. Sama pendapatnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Ini nanti kalau antum telaah, lakukan penelitian ya, pengkajian, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i itu rata-rata tidak didapati hadis sahih di situ. Ya, nanti silahkan antum lakukan penelitian kalau mau meneliti seperti itu di dalam fikih muqaranah, fikih perbandingan. Nah, untuk pendapat yang yang ketiga ini tadi sudah disebutkan, ini yang masyhur adalah pendapatnya Imam Malik. Kemudian pendapat yang keempat, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tetapi ketika nanti menyentuh itu menyentuh itu dalam bentuk cumbu rayu gitu, sampai pada cumbu rayu, itu dia batal, wudunya batal. Dalam hal ini Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah mengatakan wa fil mas'alati qaulun rabi'. Dalam permasalahan ini ada lagi pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat itu bagaimana? Wa huwa anna ar-rajul idza qabbala imra'atahu li syahwatin aw lamasaha li syahwatin aw lamasa farjaha li syahwatin lam yanqud wudu'uhu. Seorang suami gitu kan, ketika mencium istrinya disertai syahwat.
Satu, disertai syahwat kan. Aulama sahali syahwatin, atau nanti menyentuh tanpa mencium. Kan yang pertama tadi mencium disertai syahwat, atau menyentuh istrinya juga disertai syahwat, atau bahkan menyentuh, mohon maaf, ini penukilannya Imam Ibnul Munzir mengatakan lama safarjaha, sampai menyentuh kemaluannya sekalipun gitu kan. Li syahwatin, dengan disertai syahwat gitu kan, lam yanqut wudu'uhu, wudunya tidak batal. Tapi yang membatalkan apa? Fa in basyaraha, tapi kalau sudah bercumbu rayu dengan istri itu kan, li syahwatin, dengan disertai syahwat, walaysa bainahuma thawbun, yang tidak dihalangi oleh kain antar keduanya. Jadi badannya suami dengan badannya istri tidak dihalangi dengan sehelai kain pun, dan melakukan cumbu rayu, itu yang membatalkan. Naqadha wudu'uhu wa alaihi an yu'idal wudu', dia batal wudunya dan dia harus mengulangi. Jadi sentuhan saja gitu. Ini rinciannya dari pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Menyentuh saja meskipun ada syahwatnya nggak batal, tetapi yang membatalkan itu kalau sudah bercumbu rayu tanpa, mohon maaf ini tanpa busana, itu yang membatalkan wudunya seseorang. Hadza qaulun Nu'man, ini adalah perkataannya An-Nu'man. Siapa An-Nu'man? Ini namanya Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit nama beliau, dikenal dengan kunyahnya Abu Hanifah. Wa Ya'qub ini adalah Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Wa qala Muhammad, adapun al-Imam Muhammad, yaitu al-Imam Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah juga, mengatakan la wudu'a alaihi hatta yakhruja minhu madhyun aw ghairuhu, belum batal wudunya kalau belum keluar madhi. Jadi kalau menyentuhnya itu disertai syahwat tetapi belum keluar air madhi, belum batal. Kalau nanti sudah keluar air madhinya baru dia batal. Ini pendapat yang keempat. Dan ini ada rincian ketiga-tiga ulama ini adalah ulama ahli ra'yi atau ulama Kufah.